إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fiddin, azakumullah. Antum sekarang ini pondok-pondok jadi yang kewajiban ulil amri sekarang jadi pondok. Untuk apa? Nyantuni janda-janda, nyantuni orang miskin. Ini kewajiban yang pertama orang pemerintah, yang kedua orang-orang kaya. Nah sekarang kok jadi pondok sekarang ini, punya rekeningnya banyak lagi. Ada rekening ini. Dan orang kalau sudah minta-minta nggak akan berhenti. Untuk ingat tuh. Udah nih selesai satu ini, punya program lagi, minta-minta lagi. Selesai lagi, bikin terus nggak akan berhenti. Kalau antum pondok itu untuk apa? Untuk minta-minta atau mendidik? Tempat pendidikan. Antum didik generasi itu menjadi orang-orang yang soleh. Sibukkan dengan apa? Dengan ilmu. Sekarang enggak. Sibuk dengan apa? Donasi. Oh, udah sibuk tuh. Kalau udah mulai hari Sabtu nyari. Terus sampai udah malam Jumat udah sibuk. Tiap hari bayangin. Jadi udah gak sempat lagi baca Quran. Gak sempat lagi baca kitab. Ini pondok loh. Ini nyari sumbangan. Dan nanti sudah begitu. Seperti yang udah berkali-kali saya ucapkan bahwa harta itu fitnah atau bukan? Fitnah, kata Rasulullah, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah umatku masalah harta. Kalau udah seperti itu, udah nggak jelas lagi uang itu. Masuknya gimana dan siapa yang mengaudit uang itu, nggak tahu. Dan ini nanti jadi enak dia. Dengan apa? Ya udah saya nggak kerja, cukup dengan sumbangan ini, saya makan dari sini. Ntar udah cukup, anaknya suruh kerja. Ntar saudaranya suruh kerja, ya udah makan dari situ. Sekarang banyak yang seperti itu. Gitu. Dari donasi, sampai ada rumah makan gratis dari donasi. Udah jadi miliknya itu nanti, warisnya. Kemudian sekarang juga dengan minta-minta, jualan minta-minta. Seperti sekarang sedekah Jumat. Nggak ada dalam Islam sedekah Jumat, nggak ada. Anda perhatikan ini. Ada ijtihad ulama, pendapat ada. Pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Tapi nas, dalil yang menjelaskan bahwa Jumat, sedekah pada hari Jumat itu lebih utama, barokah dari yang lain. Nggak ada nas. Anda perhatikan, nggak ada nas. Jadi kita harus kembalinya kepada apa? Kepada dalil. Dalil yang umum nggak bisa dikhususkan. Anda perhatikan bahwa di antara bantahan untuk ahlul bid'ah, yang pertama, mereka itu semuanya ahlul bid'ah menggunakan hadis dhaif, maudhu, palsu. Nah kita bantah, nggak bisa agama dengan dhaif, dengan hadis dhaif atau palsu. Agama harus dengan hadis yang sahih, tegaknya agama dengan hadis. Yang kedua, mereka pakai dalil umum. Dalil umum. Kan umum, seperti kita banyak ribuan contoh ini. Orang baca zikir. Kan Nabi menyuruh baca zikir. Ayat Al-Quran menyuruh banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai yang beriman, dalam kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah. Ini umum. Ketika dia mengkhususkan bahwa zikir ini dengan berjamaah, sifat ini nggak ada dalil. Ketika dia berjamaah, masuknya apa di sini? Masuknya apa? Beda. Paham? Seperti dalil tentang baca Al-Fatihah, dapat ganjaran, pahala. Betul. Bahkan tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Tapi ketika dia gunakan Al-Fatihah kan bagus. Untuk mulai kajian Al-Fatihah. Kirimkan ke orang mati Al-Fatihah. Dalilnya mana? Ini kan perlu dalil. Untuk mengkhususkan itu perlu dalil. Nah ini ahlul bidah pakai dalil umum. Sama seperti sedekah. Sedekah hadisnya umum. Kapan waktu aja kita disuruh sedekah. Kecuali ada nas
yang menyebutkan disitulah tempat barokah. Umpamanya Nabi menyebutkan tentang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi Allah. Dianjurkan kita banyak melakukan ketaatan, termasuk sedekah Ramadan. Ada nas gitu, secara umum selama Ramadan. Tapi tentang sedekah Jumat nggak ada, atau dari zaman salafus saleh. Kalau ada, Nabi sudah lakukan. Nabi sudah sampaikan kepada sahabat, ini Jumat sedekah, nggak ada nas. Bahkan Nabi melarang orang untuk mengadakan sholat malam di malam Jumat khusus. La takhtassu yaumal jum'ah, la takhtassu lailatul jum'ah biqiyamin min bainal layali. Wa la takhussu yaumal jum'ati bi siyamin min bainal ayyam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kata Nabi, jangan kalian khususkan malam Jumat dengan sholat malam, dan jangan kalian khususkan siang hari Jumat dengan puasa. Kalau sholat malam nggak boleh malam Jumat mengkhususkan. Kalau dia tiap malam sholat malam nggak ada masalah, malam Jumat dia sholat. Tapi malam lain nggak sholat, sholatnya hanya malam Jumat, nggak boleh. Hari lain dia nggak puasa, puasanya hari Jumat mengkhususkan, nggak boleh. Sama seperti ziarah kubur hari Jumat tidak boleh, mengkhususkan tidak boleh. Sama juga dengan sedekah hari Jumat, nggak ada nas. Itu. Ketika kita mengkhususkan hari Jumat, dari mana dalilnya? Nggak ada dalil. Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalahnya, oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya. Boleh. Sampai disebutkan Jumat barokah. Jumat barokah. Kata Syekh Ali Hasan, kalimat-kalimat ini udah jelas akan nantinya jadi bid'ah. Gitu. Berarti kalau yang lain tidak barokah. Hanya Jumat barokah, yang lain nggak barokah. Kalau kita sedekah hari Jumat, kalau hari lain bukan Jumat, kita nggak sedekah. Nggak boleh dalam Islam. Karena apa? Setiap hari justru sedekah. Kata Nabi, ma min yaumin yusbiul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allah ma'ati munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allah ma'ati mumsikan talafa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi bersabda SAW, setiap hari 2 malaikat turun. Satu malaikat mengatakan setiap hari, setiap pagi, ya Allah gantikan orang yang infak hari ini. Ya Allah hancurkan orang tidak infak. Setiap hari malaikat itu turun. Berarti setiap hari kita disuruh sedekah. Nah, ketika mengkhususkan Jumat, ini kemudian jadi nih. Para pedagang apa? Wah, mulai rebo nih. SMS orang kaya, sedekah Jumat. Gitu. Ini pada hakikatnya minta-minta. Gitu. Antum gimana dagang? Antum gak punya kemuliaan. Dagang, ada orang mau beli, silahkan gak beli, gak ada masalah. Antum sudah usaha untuk dagang, antum tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Laku atau tidak laku, ini ketentuan dari Allah Taala. Tapi antum minta-minta, mulai Jumat, mulai hari Rebo tuh, mulai tuh SMS, mulai WA, sedekah Jumat. Antum harus sedekah. Saya nggak sedekah, antum harus sedekah. Masya Allah, dipaksa orang. Antum jualan apa seperti ini nih? Antum bukan jualan, minta-minta, gitu. Nggak boleh dalam Islam. Sekarang antum gimana? Antum orang suruh sedekah hari Jumat, antum sendiri nggak sedekah. Terus juga gimana tuh transaksinya? Kalau jual beli gimana tuh? Dia yang umumkan sedekah, orang nyumbang pada dia yang jualan, dia yang bagikan. Gimana transaksinya nih? Bisa dipercaya apa enggak ini orang-orang ini? Dan rata-rata orang kalau sudah minta-minta, umumnya jadi tukang bohong, umumnya jadi penipu. Udah sering minta-minta itu, bohong. Dan antum makan harta manusia, kalau ada kelebihan harta itu kemana itu? Gimana tanggung jawabnya? Udah banyak yang nggak beres ini. Dan ini semua namakan dengan nama dakwah. Ini menghinakan dakwah salaf ini. Minta-minta. Nggak ada sedekah Jumat. Jumat barokah juga. Antum lihat penjelasan fatwa para ulama tentang masalah ini. Nggak ada dalil khusus tentang masalah, nggak ada. Kalau ada, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu baik, sudah ma'ruf, mereka sudah lakukan dan sudah ma'ruf di kitab-kitab para ulama ditulis. Berlomba-lomba mereka, enggak ada seperti itu. Jadi antum jualan biasa aja, jualan. Orang mau beli, alhamdulillah nggak beli nggak ada masalah. Tapi jangan paksakan orang sedekah Jumat karena antum jualan nasi, jualan kue, sedekah Jumat. Gitu. Antum namanya pada akhirnya bukan jualan, minta-minta pada manusia. Itu nggak boleh dalam Islam. Ini penting saya sampaikan seperti ini karena udah banyak ini, bukan hanya orang awam.
para pelajar, orang yang ngaji, ustadz minta-minta. Nggak boleh dalam Islam, kecuali kondisi yang betul terpaksa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.